Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Jasmine di Belajar di Pintarnya, di mana kamu bisa belajar dan mengasah keterampilan-keterampilan atau skill-skill baru dari video-video singkat ini. Oke, jadi di video sebelumnya tadi aku udah bahas strategi membuat konten dan juga gimana cara bikin konten itu viral. Nah sekarang di video kali ini aku bakal bahas lebih detail mengenai sebenarnya kesalahan apa sih dalam membuat konten nih. Kesalahan-kesalahan yang biasanya social media analyst atau social media manager tuh suka pernah buat gitu loh ketika mereka membuat konten. Oke, di sini langsung aja ke kesalahan yang pertama mungkin yang pernah dibuat itu yang pertama adalah tidak mengenali audiens gitu. Jadi kamu tuh nggak tahu nih dengan siapa brand kamu berbicara di social media. Padahal itu sangat amat penting loh teman-teman, biar kita tuh juga bisa menyesuaikan penyampaian dan gaya bicara kita nih sama target audiens kita. Nah, tapi di sini aku punya dua hal yang bisa kita lakukan untuk mengovercome kesalahan ini, yaitu yang pertama, kamu bisa kembangkan profil audiens. Jadi, di sini kamu bisa kenali setiap karakteristik dari audiens kamu. Dan untuk memulainya, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 3 pertanyaan ini. Jadi, yang pertama, kamu harus tanyain ke diri kamu, gimana perilaku konsumsi yang target audiens kalian tuh miliki. Terus yang kedua, kenapa pesan bisnis kamu tuh penting bagi audiens. Dan yang ketiga, kenapa mereka perlu mendengar atau mengetahui pesan yang kamu sampaikan. Nah, dari 3 hal ini, kamu bisa mengembangkan profil audiens kamu. Terus yang kedua, ini adalah mengukur pemahaman audiens. Jadi, ini akan berguna untuk menentukan pesan dan membuat konten yang tepat ya, teman-teman. Jadi, untuk mengukur pemahaman audiens, ada beberapa pertanyaan juga yang bisa kamu jawab, biar informasi yang kamu miliki mengenai audiens itu jadi lengkap. Jadi, yang pertama, bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri atau kita riset target audiens kita mengenai pekerjaan, usia, pendidikan, status, di mana mereka tinggal atau domisili, dan juga yang terakhir lingkungan seperti apa yang mempengaruhi mereka. Jadi dari ke-6 poin ini kita bisa lebih paham lagi mengenai target audiens kita gitu teman-teman. Terus yang kedua, ini ada kesalahan yang kedua adalah biasanya kita membuat konten berdasarkan apa yang kita suka aja. Nah, ini juga adalah kesalahan yang lumayan fatal sih sebenarnya ya, karena belum tentu apa yang kita suka itu disukain juga nih sama target audiens kita. Karena kan kita bikin konten tuh tujuannya untuk audiens ya, bukan untuk kita pribadi gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi kesalahan ini, yaitu yang pertama adalah fokus pada preferensi audiens supaya isi konten yang dibuat itu bisa sampai nih ke mereka. Jadi kita perlu tahu juga apa yang menjadi preferensi dari si audiens itu. Mereka sukanya apa, mereka prefer yang konten seperti apa, mereka enjoynya konten yang penyampaiannya seperti apa gitu. Terus yang kedua, ini ada fokus pada kebutuhan emosional audiens. Nah, kebutuhan emosional yang dimaksud ini bukan berarti kita ngejagain perasaan si audiens nih secara berlebihan gitu. Tapi kebutuhan yang dimaksud adalah pesan yang nggak berusaha memaksa atau mengajak si audiens tuh membeli produk kita gitu, meskipun ya emang itu tujuan kita gitu. Misalnya kalau kita bikin sosmed untuk menjual produk gitu kan, melainkan berusaha untuk menyampaikan pesan dengan maksud tulus nih teman-teman, untuk keuntungan dan kegunaan audiens semata-mata. Jadi penyampaian pesan itu bisa dilakukan dengan pendekatan yang emosional, rasional, dan juga lebih terstruktur. Lalu kita bisa kemas dengan format yang menarik gitu. Oke, lanjut. Ini yang ketiga. Kesalahan yang ketiga adalah kadang-kadang tuh kita nggak melakukan evaluasi, bahkan nggak melakukan evaluasi sama sekali. Nah, ini bahaya banget nih sebenarnya teman-teman. Jangan sampai kalian terus eksekusi bikin konten ini itu yang banyak banget tapi nggak evaluasi. Malah jadinya kamu nggak akan tahu nih sejauh apa strategi kamu itu berhasil atau enggaknya tuh kayak gimana tuh nggak tahu gitu. Nah, di sini ada 2 hal yang bisa kamu lakuin agar nggak terjadi kesalahan ini. Jadi yang pertama, lakukan evaluasi konten tiap minggu atau bulan. Nah, biasanya kalau dari menurut pengalaman pribadi aku sendiri, biasanya tuh aku setiap hari Senin itu aku narik-narikin data tuh dari setiap channel-channel yang aku punya gitu kan, dari Instagram, dari TikTok, dari Facebook mungkin, Twitter atau YouTube, terserah channel kalian, disesuaikan aja.
Dan itu biasanya aku narik data untuk seminggu ke belakang gitu. Kayak gimana sih trennya, ada yang oke nggak sih, apakah ada konten-konten yang punya jangkauan tinggi, ada yang punya engagementnya tinggi atau enggak. Dan mungkin kalau misalkan aku ngelihat oh ini jangkauannya oke, oh ini engagementnya oke, ini bisa kita consider ulang untuk minggu depannya untuk dibikin konten dengan tipe yang serupa gitu. Terus yang kedua, ini juga nggak kalah penting, itu untuk kunjungi akun-akun kompetitor. Nah ini kalian bisa visit-visit aja nih, kayak sehari sekali gitu ya, mungkin kayak sore-sore gitu kan, udah melakukan semua kerjaan, kita visit-visit nih ke akun-akun kompetitor gitu kan, kayak mereka lagi ngelakuin apa, mereka lagi bikin kontennya seperti apa, mereka apakah ada update-update baru, apakah mereka mengikuti tren tertentu. Dan kita bisa ngeliat juga dari kolom komentarnya nih, apakah dari komentar orang-orang tuh mereka lagi request kontennya seperti apa sih di akun kompetitor. Dan itu bisa kita manfaatkan juga nih sebagai riset kecil-kecilan, bisa untuk kita jadiin konten kita untuk kedepannya gitu, dari kita melihat dari kunjungan ke akun-akun kompetitor tadi gitu. Terus yang keempat ini kesalahan yang keempat adalah tujuan konten itu hanya untuk berjualan. Nah sebenarnya setiap channel atau saluran pemasaran tuh punya karakteristik dan peran tersendiri nih teman-teman. Nah kebanyakan brand itu masuk ke channel sosial media itu mereka untuk menjual doang gitu. Padahal sosial media itu sebenarnya adalah tempat komunikasi. Jadi kita harus treat social media juga sebagai percakapan, dan kita sebagai brand juga perlu bertindak seperti teman bagi audiens gitu. Di sini yang bisa kita lakukan adalah kita bisa kembangkan tipe-tipe konten yang akan bisa memelihara si audiens ini agar tetap terus follow kita, terus engage sama konten-konten kita gitu. Apakah kita bisa kembangin tipe-tipe seperti informational, edukatif, engagement, dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak untuk promosi terus nih teman-teman gitu. Terus kesalahan yang kelima adalah mengincar viralitas. Nah ini agak unik ya, kenapa sih ngincar viral tuh malah jadi kesalahan? Nah banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi konten tuh bisa viral. Nah salah satu yang terbesar tadi yang di video sebelumnya aku jelasin juga adalah faktor keberuntungan atau luck. Dan kita nggak bisa bergantung nih sama keberuntungan aja. Jadi jangan sampai bikin konten tuh dengan tujuan viral, dan lebih baik buatlah konten yang bermanfaat bagi audiens kamu. Nah ini yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, membuat konten berdasarkan data. Nah data tadi kan udah ini ya, berdasarkan udah jelas gitu ya, udah konkret gitu loh. Kalau misalkan ternyata konten ini berhasil, konten ini enggak gitu. Jadi kita bisa ke depannya lebih mengacu dari data-data historical kita aja gitu. Membuat kontennya benar-benar ngeliatin nyambungin sama target audiens kita. Terus yang kedua, ini kita bisa hubungkan tren dengan personal social media. Nah, tadi mungkin kalau ada tren-tren yang viral gitu kan, ada trending hot konten gitu, ini mungkin bisa kita gunakan, tapi jangan lupa juga pertimbangkan persona social media kita gitu ya. Persona social media itu kita tuh as social media, kalau misalnya kita social media itu jadi orang, kita tuh orang yang seperti apa gitu. Apakah kita personanya menyenangkan atau kayak gimana gitu. Dan kita tuh cara ngomongnya seperti apa itu terangkum semua di persona social media kita gitu. Dan ini salah satu hal yang tadi aku bilang penting juga, kita harus hubungkan tren dengan persona kita di sosial media gitu teman-teman. Jadi jangan semua tren kita coba, semua tren kita paksain aja walaupun melenceng-melenceng. Jadi orang tuh bakal bingung, kayak aduh ini kayaknya sosial medianya cuman buat ikut-ikutan tren yang viral aja nih gitu. Oke, sip. Terima kasih teman-teman udah mendengar sampai habis. Kamu tadi udah belajar mengenai kesalahan saat membuat konten. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa berguna ya, dan bisa diterapin untuk sosial media kamu bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, next aku bakal bahas gimana caranya menjadi host live stream. Oke, terima kasih teman-teman.